Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia. Ya, hari ini kita kembali membahas BTCS mining, teman-teman ya. Tentunya dengan cocokologi dan data, teman-teman ya. Jadi entah ini jadinya apa ya, jadinya penelitian juga bukan ya, karena ini hanya cocokologi ya. Ini tapi tebak-tebakan juga bukan, karena ini menggunakan data, teman ya. Nah, seperti itu. Anggap saja ini sebagai hipotesa. Apa itu hipotesa? Hipotesa kalau di dalam dunia penelitian adalah dugaan sementara, teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah menggarap skripsi ya. Nah, di situ ada hipotesa ya, atau hipotesis ya, seperti itu. Dugaan sementara, teman-teman ya. Nah, di sini akan kita bahas, teman-teman, mengenai white paper daripada BTCS ya. Apakah pengembang ya seenaknya menulis white paper ya? Saya rasa itu tidak asal-asalan mereka menulis white paper ya, mengatakan bahwa BTCS itu nilai dan fungsinya akan setara dengan Ethereum ya. Tentu mereka mempunyai dasar, teman-teman ya. Nanti kita akan tebak-tebakan, teman-teman ya. Itu kita cocokologi dengan data, teman-teman ya. Anggap saja ini hanya dugaan sementara ya. Nah, di sini ada info dari Kompasiana yang tentunya juga diambil dari informasi-informasi yang ada pada white paper ya, BTCS ya, mining. Nah, di sini tertulis ya, miss Bitcoin ya, tag BTCS, artinya ketinggalan Bitcoin, ambillah BTCS ya. Nah, ini membuat orang antusias, apalagi ditunjukkan dengan buku putih Satoshi BTCS bahwa fungsi dan value itu nilai ya, teman-teman ya. Fungsi dan nilai BTCS akan sama dengan Ethereum. Ramai di media sosial diperbincangkan satu BTCS sama dengan satu ETH setara $3.000 ya. Nanti jangan kita tidak usah ya muluk-muluk sampai $3.000 ya, sampai $100 saja sudah lumayan, temannya. Nah, seperti itu. Namun mungkin pengembang punya dasar sendiri ya, mengapa berani mengatakan satu BTCS ya akan nilai dan fungsinya akan setara dengan Ethereum ya, mungkin punya dasar sendiri. Nah, di sini Satoshi menemukan algoritma konsensus Satoshi Plus yang dikatakan oleh pengembang sebagai teknologi revolusioner ketiga dalam blockchain dan enkripsi. Yang pertama, ada penemuan Bitcoin POW. Nah, Bitcoin POW ini adalah Bitcoin yang selama ini kita kenal, harganya 500 jutaan dan sekarang sedang turun menjadi 300 jutaan. Yang kedua adalah penemuan Ethereum ya, kontrak pintar, teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah penemuan algoritma konsensus Satoshi Plus, teman-teman. Nah, BTCS ini ya menggunakan tiga-tiganya, teman-teman. Infonya seperti itu, dan ditambah lagi dengan Web3 ya. Nah, ini tidak kebayang ya betapa canggihnya BTCS. Nah, kita akan masuk ke sini, teman-teman ya. Sehingga ini hanya analisa ya. Jadi kita tidak artinya kita tidak sembarangan ya mengatakan sesuatu tanpa data, seperti itu ya. Mungkin juga pengembang juga mengatakan seperti itu juga dengan data, teman-teman. Nah, di sini ya, ini ada mungkin sejenis apa ya, karena kalau ada abstraknya itu sejenis apa ya, ringkasan ya, seperti itu ya, ringkasan dari buku putih ya, mungkin seperti itu. Nah, di sini ada perbandingkan ya. Ini ada scalable ya, kemudian decentralized ya, kemudian secure ya. Nah, yang scalable ini saya belum mencari apa itu artinya, teman ya. Nah, decentralized ini artinya tidak terpusat ya. Kemudian secure itu adalah keamanan ya, seperti itu. Nah, di sini ya, dari Bitcoin, Ethereum, Ethereum 2, Solana, Polygon, Binance Smart Chain, kemudian Core Satoshi Plus ya, yang centang semuanya itu hanya Satoshi Plus, teman-teman ya. Nah, dari keamanan, tidak terpusatnya, kemudian scalable itu apa ya artinya ya, nanti kita akan cari ya di belakang hari scalable itu apa ya. Tapi yang jelas dari semua ini, antara Bitcoin, Ethereum 2, Solana, Polygon, Binance Smart Chain ya,
core Satoshi Plus itu yang centang semuanya itu hanya core Satoshi Plus. Nah, artinya betapa ini akan menjadi sesuatu yang sangat canggih ya. Beruntunglah kita yang menambang. Nah, kita masuk lagi ya ke sini. Analisa ya harga, teman-teman ya. Analisa harga. Nah, di white paper dituliskan harganya itu tinggi, teman-teman ya. Nah, ada kabar bahwa BTCS ini diciptakan oleh ada dua rumor ya, yaitu yang pertama diciptakan oleh Satoshi Nakamoto ya, yang kedua diciptakan oleh yang kedua ya diciptakan oleh gabungan exchange besar ya. Nah, ini rumornya ya, teman-teman ya. Nah, ini tinggal nanti yang mana yang benar ya, teman-teman ya. Ini Binance, FTX ya, Huobi ya, Coinbase Pro ya. Nah, tinggal nanti mana yang benar ya. Namun ya baik Satoshi Nakamoto maupun Binance ya maupun exchange besar itu yang menciptakan ya, ini akan menciptakan tentu akan bisa menciptakan harga yang tinggi, teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita buka di ini ya. Nah, ini andai saja BTCS ini diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, teman-teman ya, maka di sini ya kita lihat kekayaan daripada Satoshi Nakamoto. Mengapa kita melihat kekayaannya ya? Karena kita yakin tujuan diciptakan BTCS ini adalah untuk menciptakan keuangan global, teman-teman ya, seperti itu. Maka ini ada visi misi besar ya. Saya yakin seperti itu sehingga mereka berani mengorbankan uangnya ya, di kisaran 500 sampai 700 juta setiap minggu. Bayangkan kalau dilakukan selama 2 tahun, berapa uang yang dikorbankan. Nah, ini adalah kekayaan dari Satoshi Nakamoto. Ya, Satoshi Nakamoto dinobatkan sebagai desainer terkaya di dunia saat ini. Melansir dari Wealthy Gorilla, pembuat mata uang kripto Bitcoin ini memiliki kekayaan hingga 19 miliar dolar ya AS atau setara dengan 273,9 triliun, teman-teman ya. Nah, ini ya, saya yakin uang yang dikeluarkan untuk penambangan BTCS ini itu hanya sebagian kecil, teman-teman. Dan saya yakin nantinya akan untuk pembentukan harga ya akan dikeluarkan ya, karena ada visi besar ya, maka akan dikeluarkan lagi uang yang lebih besar lagi, teman-teman ya, untuk pembentukan nilai pasar daripada BTCS, teman-teman ya, saya yakin. Nah, ini saya melihat di Kaskus ya, data ini ya, ini data ya. Nah, ini andai kata BTCS itu dibuat oleh Satoshi Nakamoto ya, maka untuk membentuk sebuah harga di pasaran ya, nilai di pasaran untuk menerapkan white papernya itu Satoshi Nakamoto tidak akan merasa kesulitan ya. Ini data ini ya, ini dibuat jika BTCS itu ya, meskipun tidak ada orang satupun yang investasi di BTCS, trader-trader tidak masuk ke sini ya. Ini meskipun seperti itu ya, maka kekayaan daripada Satoshi Nakamoto itu sebagiannya itu mampu ya, sanggup andai kata BTCS dijual dengan harga 100%, dijual ya, bukan harga ya, tapi semua BTCS yang beredar itu dijual 100% ya, maka kekayaan Satoshi Nakamoto itu sanggup membeli dengan harga $100 ya, teman-teman ya. Kemudian jika dijual 10% ya yang ditambang itu, maka Satoshi Nakamoto ya mampu ya memberi harga dengan $1.000 ya. Tentunya mengapa ya? Tentunya Satoshi Nakamoto untuk menciptakan pasar nilai daripada BTCS ini, tentu dia akan mengeluarkan dana lebih besar lagi jika ini diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Jika diciptakan oleh exchange besar pun tentu dengan white papernya seperti itu ya, maka mereka akan mengorbankan uangnya untuk menciptakan ya nilai BTCS tersebut ya, untuk mencapai white papernya ya, seperti itu.
Nah, karena ini videonya cukup panjang sebenarnya penjelasannya teman-teman ya, maka kita sambung lain kali lagi ya, karena sebenarnya masih banyak ada kaitan-kaitan daripada pembahasan yang kedua. Sebenarnya kita juga ingin membahas tentang hubungan ya, analisa yang kedua, yaitu jika BTCS ini diciptakan oleh exchange-exchange besar namanya. Nah, sebenarnya ingin membahas ke sana, namun karena videonya terlalu panjang, nanti menguploadnya juga berat ya, maka sampai di sini saja dulu ya. Intinya kita percaya bahwa pengembang ya itu membuat white paper itu tentu tidak sembarangan ya, mengatakan bahwa nilai dan fungsinya akan setara dengan Ethereum. Tentu mereka punya dasar teman-teman ya, seperti itu. Dan uang yang diedarkan di penambangan itu ya, 500 juta sampai 700 juta setiap minggu itu hanya sebagian kecil ya saya yakin, dan nantinya mereka akan mengorbankan uang lebih besar lagi untuk menciptakan ekologi atau ekosistem harga ya BTCS ini ya. Nah, selamatlah kita yang melakukan penambangan, mudah-mudahan nantinya koin ini menjadi benar-benar berharga dan benar-benar menjadi penyempurna daripada Bitcoin. Oke, terima kasih sampai di sini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.